Hai Dek, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Miss harap kalian semua tetap dalam keadaan baik dan sehat. Tentunya harus lebih semangat walaupun kita belajar dari rumah ya. Nah, seperti biasa, kalau untuk memulai pembelajaran, adik-adik silakan berdoa dahulu agar di pembelajaran ini nanti adik-adik lebih gampang mengerti, lebih mudah paham, dan lebih semangat lagi. Nah, hari ini kita belajar dari buku tematik kalian, yaitu yang subtema 1, pembelajaran pertama tentang tumbuhan sahabatku. Nah, Dek, untuk di pembelajaran kali ini, kamu akan mengikuti PowerPoint yang Miss berikan dan mendengarkan penjelasan dari Miss. Nah, sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya Miss Ira mau tanya nih. Apakah adik-adik suka makan jagung? Pasti ya. Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Tapi kebanyakan adik-adik lebih suka makan jagung ya. Nah, yang kedua, olahan jagung apa sih yang adik-adik sukai? Olahan itu seperti apa, Miss? Contohnya jagungnya direbus, jagungnya dijadikan sayur, atau popcorn. Nah, kemudian yang ketiga, apakah adik-adik pernah melihat tumbuhan jagung? Nah, kebanyakan adik-adik lebih suka makan jagung yang sudah menjadi buah atau hasil olahan, tapi belum pernah sama sekali melihat tumbuhan jagung. Nah, di sini akan kita bahas ya. Nah, adik-adik, berikut adalah tanaman jagung. Nih Miss kasih gambar tanaman jagung seperti ini ya. Nah, bagi yang belum mengenal, beginilah gambar tanaman jagung. Nah, setelah kita mengenal bagaimana tumbuhan jagung itu, kita akan mengenal lagi bagian-bagian tanaman jagung itu dan fungsinya apa aja sih. Boleh juga kamu baca buku cetak kamu halaman 5 ya. Nah, yang pertama, bagian dari tanaman jagung itu adalah akar. Akar itu fungsinya memperkuat tubuh tumbuhan, menyimpan cadangan makanan, menyerap air dan garam-garam mineral, serta sebagai alat pernafasan, ya, itu pada akar. Kemudian pada batang. Batang itu fungsinya apa sih? Menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun. Kemudian tempat melekatnya daun dan bunga juga buah. Jadi buahnya ada di batang ya. Kemudian daun. Daun itu fungsinya apa sih? Yaitu membuat makanan melalui proses fotosintesis. Tempat pengeluaran air dengan cara penguapan dan respirasi. Kemudian yang keempat ada bunga. Bunga itu sebagai alat reproduksi pada tumbuhan jagung. Bunga jagung terdiri atas bunga jantan dan bunga betina. Kemudian yang kelima adalah buah. Buah merupakan hasil selanjutnya dari proses penyerbukan pada bunga. Nah, sekarang cara tanaman jagung berkembang biak itu bagaimana sih? Nah, tumbuhan dapat berkembang biak secara kawin atau yang disebut dengan generatif dan tak kawin atau yang disebut dengan vegetatif. Tanaman jagung berkembang biak secara generatif dengan menghasilkan biji. Biji jagung dihasilkan dari perkawinan antara bunga jantan dan betina. Alat perkembangbiakan pada tumbuhan berbiji adalah bunga. Jagung adalah tanaman berkeping tunggal atau monokotil. Jadi adik-adik bisa melihat gambar bunga jantan dan bunga betina yang ada pada gambar. Nah, berikut adalah pertumbuhan jagung. Kalau dari panahnya kita bisa lihat dari jagung dewasa dulu, dia kemudian menghasilkan buah. Di dalam buah itu dia berupa biji, kemudian bijinya ditanam kemudian berkecambah. Kemudian setelah berkecambah dia menjadi tanaman vegetatif. Setelah vegetatif, kemudian daun jagungnya berbunga dan menghasilkan buah.
Nah, begitulah seterusnya siklus pertumbuhan jagung. Setelah kita selesai membahas tentang jagung, tadi Miss sudah singgung ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Tapi yang masih kita bahas adalah perkembangbiakan generatif atau kawin pada tumbuhan. Nah, kamu boleh perhatikan gambar. Ini adalah bagian-bagian bunga sempurna. Kamu juga boleh melihat di buku kamu ya. Nah, sekarang kita bahas satu persatu bagian-bagian bunga sempurna. Yang pertama, tangkai bunga. Tangkai bunga itu yaitu bagian yang menghubungkan bunga dengan batang. Dasar bunga, bagian tangkai bunga yang menggembung, mahkota yaitu perhiasan bunga, kelopak juga perhiasan bunga, benang sari itu adalah alat kelamin jantan bunga. Putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Kemudian yang terakhir ada bakal biji. Nah, kita juga akan bahas tentang bunga sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua alat reproduksi, yaitu sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan bunga sempurna itu disebut juga dengan bunga hemafrodit. Contohnya bunga kacang, bunga mangga, dan bunga jambu. Ada bunga sempurna, tentu ada bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin. Bunga yang hanya memiliki putik saja disebut bunga betina, dan bunga yang hanya memiliki benang sari saja itu disebut dengan bunga jantan. Perkembangbiakan generatif umumnya terjadi melalui penyerbukan. Penyerbukan ini disebut juga dengan persarian, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Ada 4 cara penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, yang pertama itu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Kalian boleh lihat gambarnya dan nama lainnya di slide yang Miss kasih. Penyerbukan dapat dilakukan melalui perantara juga melalui hewan, angin, air, dan manusia. Dan penyerbukan dengan angin itu disebut dengan anemogami, penyerbukan dengan bantuan air itu disebut dengan hidrogami, penyerbukan dengan bantuan manusia itu disebut dengan antropogami, sedangkan penyerbukan dengan bantuan hewan disebut dengan zoidiogami. Tapi penyerbukan dengan bantuan hewan ini dibagi lagi dengan bantuan serangga, kemudian bantuan burung, bantuan kelelawar, dan bantuan siput. Nah, Dek, bunga itu selain berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada beberapa tumbuhan, ternyata bunga juga dapat menjadi hiasan loh. Kesenian juga simbol-simbol negara ASEAN. ASEAN itu yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Nah, jadi ada 10 nih negara-negara ASEAN, Dek, yang termasuk ke dalam negara-negara se-Asia Tenggara, yaitu yang pertama Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Jadi pada tanggal 8 Agustus 1967, ASEAN itu didirikan atas deklarasi Bangkok. ASEAN didirikan di Bangkok ya, Dek. Ada 5 tokoh-tokoh yang menjadi pendiri ASEAN tahun 1967, yaitu dari negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Dari Indonesia yaitu ada Malik, Malaysia Tun Abdul Razak, Thailand Tanat Koman, Singapura S. Rajaratnam, Filipina Narciso Ramos. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah tadi yang 5 bergabung pada 8 Agustus 1967. Kemudian negara Brunei bergabung pada tanggal 7 Januari 1984.
Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997 dan Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, adik-adik, sekian dulu materi kita pada hari ini. Apabila adik-adik masih kurang mengerti, boleh ditanyakan dengan Miss, atau ada yang ketinggalan, boleh diulang kembali videonya dari awal. Nah, sekarang tugas kamu adalah kerjakan yang 10 soal yang Miss berikan di buku latihan kamu dengan tulisan yang rapi. Nanti jawabannya kamu foto terus kirim ke Miss. Fotonya yang jelas ya, biar Miss bisa baca tulisan kamu. Fotonya yang rapi ya, tulisannya juga yang rapi. Terima kasih.